Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Kasyifalil Uma dari kelas 5B. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang keistimewaan Asmaul Husna. Secara bahasa, Al-Asma Al-Husna berarti nama-nama yang terbaik. Istilah ini diambil dari beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah mempunyai berbagai nama yang terbaik. Melalui nama itu, umat Islam bisa mengetahui keagungan Allah dan menyeru dengan nama-nama tersebut ketika berdoa atau berzikir kepadanya. Al-Asma Al-Husna adalah sebutan untuk 99 nama Allah yang menunjukkan sifat-sifatnya yang terbaik, yang menunjukkan pada kesempurnaannya dan terhindar dari kekurangan apapun. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 110 dan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 menjelaskan tentang keistimewaan Asmaul Husna yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafits biha wabtaghi baina dzalika sabila, yang artinya katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik Asmaul Husna, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Pada tafsir, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Maksudnya tidak ada perbedaan antara penyebutan kalian dengan sebutan Allah atau Ar-Rahman, karena dia mempunyai Asmaul Husna. Telah diriwayatkan oleh Makhul bahwasanya ada seseorang dari kaum musyrik yang mendengar Nabi dalam sujudnya mengucapkan Ya Rahman Ya Rahim, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lalu orang itu beranggapan bahwa beliau telah menyuruh satu orang dalam dua nama. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Wala tukhafits biha wala tajhar bisolatika wala tukhafits biha, yang artinya dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan janganlah pula merendahkannya. Maksudnya adalah jangan mengeraskan suara ketika membaca ayat Al-Quran dalam sholat, sehingga orang-orang musyrik mencela Al-Quran dan mencela Rob yang menurunkan serta orang yang membawanya. Dan jangan pula merendahkan suaramu sehingga orang-orang mukmin tidak dapat memperdengarkan Al-Quran dan mengambilnya darimu. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu, yakni tidak dengan suara yang terlalu keras atau terlalu rendah. Ini adalah hukum bagi orang yang sholat sendirian. Apabila ia menjadi imam, maka ia harus mengeraskan suaranya pada sholat maghrib, sholat isya pada 2 rakaat pertama, dan sholat subuh dan sholat Jumat. Selanjutnya pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun, yang artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang paling baik, paling luas dan paling dalam pengertiannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina asma mi'ata illa wahidan man ahsoha dakhala jannah, yang artinya sesungguhnya milik Allah 99 nama, barang siapa yang mengisohnya maka pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jumlah 99 nama itu tidaklah berarti batas jumlah. Sesungguhnya nama Allah itu tidaklah terbatas. Dalam Al-Quran, nama Allah lebih dari jumlah angka tersebut. Nama-nama itu merupakan sifat dari zat Allah yang Maha Esa.
bukan zat Tuhan yang dikira orang musyrikin. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menyebutkan nama-nama yang paling baik ini dalam berdoa dan berzikir, karena dengan berdoa dan berzikir itu mereka selalu ingat kepada Allah dan iman mereka bertambah hidup dan subur di dalam jiwa mereka. Dalam hal itu, Allah memerintahkan pula kepada orang-orang yang beriman agar mereka meninggalkan perilaku orang-orang yang menyimpangkan pengertian nama-nama Allah dari pengertian yang benar, misalnya dengan memberikan takwil atau memutar-balikan pengertian sehingga mengaburkan kesempurnaan yang mutlak dari sifat-sifat Allah. Mereka yang berbuat demikian kelak akan ditimpa azab oleh Allah. Contohnya seperti orang yang mempersekutukan Allah dengan sembahan lain selain Allah dalam segi nama yang khusus untuk Allah, seperti memakai lafal Allah untuk sebuah berhala atau kata Rabbul Alamin untuk nama sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Adlu, artinya yang maha adil, terdapat pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Tafsir Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47, dan kami akan memasang timbangan yang adil lagi tepat untuk orang-orang yang datang pada hari kiamat, agar amal perbuatan mereka ditimbang. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang dirugikan dan dizolimi dengan mengurangi pahala amalan kebaikannya atau menambah dosa amalan keburukannya, sekalipun amalan yang ditimbang itu sedikit seberat timbangan biji sawi, pasti kami mendatangkannya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan untuk menghitung amal perbuatan hamba-hamba kami. Di dalam kitab Shahihain disebutkan sebuah hadis melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani hafifatani alal lisani sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, yang artinya ada dua kalimat yang ringan dibaca di lisan tetapi berat di dalam timbangan, lagi disukai oleh Tuhan yang maha pemurah, yaitu subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan memuji kepadanya, subhanallahil azim, maha suci Allah lagi maha besar. Kisah dari Asmaul Husna Al-Adlu, yaitu suatu hari datang seorang pengemis ke rumah Ja'far bin Khattab, namun ia tidak memiliki makanan atau uang yang cukup untuk diberikan kepada pengemis tersebut. Untung istrinya masih menyimpan 4 butir telur di dapur, maka istrinya pun memberikan ke-4 butir itu kepada si pengemis. Tak berserang lama, datanglah sahabat Ja'far memberikan sekeranjang telur kepada Ja'far. Dengan penuh kegembiraan, istri Ja'far menerima telur itu. Namun saat diperiksa, dari ke-40 telur itu terdapat 10 butir telur yang sudah membusuk. Allah subhanahu wa ta'ala memang maha adil. Ternyata sebelumnya istrinya lupa kalau dari ke-4 telur tadi 1 butir telur telah membusuk. Seandainya kalau ke-4 telur yang ia sedekahkan tadi tidak ada yang busuk, bisa jadi ke-40 telur hadiah sahabat suaminya itu tidak ada yang busuk. Allahu a'lam bishawab. Jika ikhlas bersedekah, Allah akan mengganti sedekahmu dengan imbalan lebih besar. Allah berlaku adil dalam menghukumi setiap masalah. Semua balasan pahala yang diberikan Allah sesuai dengan apa yang telah diperbuat hambanya di dunia. Dengan demikian Allah memiliki nama Al-Adlu, yaitu yang maha adil. Pesan moral yang terkandung dari Asmaul Husna Al-Adlu yaitu harus selalu berlaku adil dalam melakukan apapun kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, karena Allah maha adil dan setiap perbuatan pasti akan kita menanggung setiap perbuatan tersebut. Yang kedua, selalu berbuat baik karena amalan kita nantinya akan
akan ditimbang dan dipertanggungjawabkan di yaumil kiamah nanti. Yang ketiga, setiap amal perbuatan kita selalu mendapatkan balasannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.